Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada dalam salah satu ruangan yang ada di Business School di University of Southampton, masih dengan Mas Wahyu. Kali ini kita akan membicarakan tentang UDL, Universal Design Learning, yaitu suatu approach ya, pendekatan untuk bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada semua mahasiswa, tidak hanya pada mahasiswa yang disable, tapi juga semua pada umumnya. Nah, apa saja fasilitas yang ada terutama di sini di kampus Southampton ini untuk UDL-nya? Nah, kita bicara dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu mungkin bisa dijelaskan apa saja yang sekiranya diberikan oleh University of Southampton kaitannya dengan disabilitas, fasilitas untuk disabilitas dengan proses pengajarannya, ya. Proses belajar mengajar. Mungkin kalau ini khusus untuk yang mengajar ya, Prof ya. Mengajar ya. Kalau dari sisi infrastruktur sendiri ada beberapa, tapi mungkin yang bisa di-highlight di sini. Salah satu adalah meja. Meja ini dia adjustable. Kalau misalnya dilihat di sini, ini ada tombol yang sebenarnya standar ya di beberapa university juga sudah seperti ini, bahkan kita juga bisa minta kalau membutuhkan. Ini bisa naik atau bisa turun. Iya. Ya kan? Oke. Ya. Ini satu gitu ya. Itu yang bisa digunakan. Jadi tentunya ini adalah untuk dosen-dosen yang bisa menyesuaikan kenyamanannya ya. Dan bukan hanya untuk disable juga. Yang kalau misalnya saya butuh yang lebih tinggi gitu kan. Oh iya. Saya betul ya. Instead of duduk, universal gitu, ya. saya mau naik gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya agak susah reach ini ya, papan tulis gitu ya. Ya mungkin karena terlalu tinggi atau terlalu apa gitu ya. Nah itu bisa disediakan juga proyektor yang model lama dulu lah, tapi ini udah terintegrated dengan learning systemnya. Gitu ya. Dulu kita punya namanya UHP kan, ada lampu dinyalakan, terus kemudian pakai yang kertas plastik transparan itu, kemudian kita taruh bawah, kemudian kita tulis-tulis. Nah sekarang ini ada yang modern, yaitu semacam semacam ini, terus kemudian ada kameranya di sini Mas ya. Ada kamera di sini. Terus kemudian kalau sekarang kan yang disorot ini di PC kan. Sekarang ini PC yang di sini, sini. Nih. Nah, ini kan PC ya. Tapi kalau nanti misalnya menggambar pakai UHP yang dengan ini, dengan alat ini, kita tinggal pencet ini aja. Pencet ini. Itu akan ready nanti. Docam yang ini. Nah, ketika Mas Wahyu coba monggo nulis apa saja Mas, University of Southampton misalnya gitu ya. Nah, itu akan langsung akan tertulis di sini. Nah, akan tertulis di sini. Ya, Southampton dan UNER misalnya gitu ya. Live. Live. Langsung ya, real time maksud saya ya. Jadi ini sebetulnya adalah OHP yang seperti overhead proyektor yang zaman dulu, cuman ini modelnya lebih modern lagi. Nah, jadi itu memang integrated dengan kursi meja ini ya Mas ya. Integrated. Dan ini hampir di semua ruangan ya. Di sini sudah menggunakan itu gitu. Oke. Berarti ini ada software, ya pasti ada software khusus lah ya. Itu kalau udah teknologinya kita tinggal menggunakan. Tinggal menggunakan saja. Oke, cukup ya. Nanti kita cari yang lain ya Mas ya. Mungkin salah satu hal dalam diskusi Universal Design Learning itu adalah bagaimana setiap lecture atau setiap kelas, setiap tatap muka itu apa yang dibahas di situ itu bisa didengarkan ulang, dilihat ulang oleh semua mahasiswa yang ada di ruangan tersebut. Tentunya ini membutuhkan suatu sistem atau learning management system yang hebat. Nah, salah satunya adalah kita akan coba tunjukkan di sini. Kalau memang learning management system itu biasanya seperti yang saya pakai di kampus itu memang semua bahan ada di sana dan lain sebagainya. Tapi di sini ada juga yang mungkin kita belum menerapkan. Mungkin fasilitasnya sudah ada, cuman belum menerapkan. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Masih dengan Mas Wahyu. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa menceritakan apa yang kemudian bisa yang ada di sini yang mungkin bisa kita pelajari, Mas. Monggo, Mas. Mungkin yang bisa kita lihat adalah yang tadi ya, recording. Kalau misalnya di kebijakan kampus itu, setiap kita lecture, itu perlu kita record, agar kemudian nanti mahasiswa ketika dia revise, dia bisa untuk revise dia. Dan juga kalau misalnya yang mereka yang kebutuhan khusus, misalnya dia butuh revise-nya itu lebih lambat gitu ya, itu bisa disetting di situ. Atau kemudian dia butuh captions, nah dia bisa juga melihat di
recording yang kita sudah lakukan. Recordingnya recording audio atau video juga, Mas? Audio dan video. Videonya tapi video yang biasanya screen-nya. Jadi kan audio kita suara dan juga screen ketika kita presentasi gitu ya. Tapi bukan video yang ada kamera yang beberapa ada kameranya, itu tergantung tempat. Tapi kan kalau secara kebutuhan yang paling butuh adalah suara kita dan share screen kita. Jadi termasuk juga pergerakan pointer mouse itu akan terekam ya. Iya. Itu yang penting ya. Kalau menggunakan share screen, dia akan terekam. Oke. Mungkin bisa dicontohkan. Ya, ini salah satunya aja. Mari kita lihat ya. Kita menggunakan Panopto ini. Yang kita gunakan. Kalau misalnya kita lakukan, kita launch Panopto di sini. Nanti dia akan terintegrasi. Ini LMS-nya Mas Wahyu ya? Ya, ini LMS saya. Mungkin nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini recordingnya seperti ini. Ini sudah langsung masuk ke folder saya sendiri gitu. Jadi ketika sudah selesai, kemudian recorded, kemudian save-nya langsung menuju pada folder yang sudah ditentukan. Langsung menuju ke situ. Nanti ini tinggal di record aja gitu ya. Nanti akan merecord. Mungkin saya lihatkan hasilnya. Dia bisa di-set secara otomatis akan masuk ke LMS kita. LMS per ininya, pertemuan. Per course kita. Misalnya kita ngajar 3 course, itu bisa kita identifikasi. Ini tuh recording course yang mana. Gitu kan? Jadi kan kita biasanya ngajar lebih dari 1 courses kan, gitu ya, satu semester. Kita taruh di course yang mana. Betul. Gitu ya. Dan ini otomatis. Nah, ini recordingnya ada di sini. Contoh yang sudah ada. Dan ini mahasiswa langsung bisa melihat. Misalnya saya cek yang ada kamera itunya ada nggak? Nah, itu saya belum ada. Mungkin ada, mungkin nggak. Coba misalnya yang ke lecture 6 gitu ya. Ini yang hasilnya gitu ya. Nah, ini coba. Nah, ini apa aja yang ada di sini, Mas? Nah, ini kalau ini ada suara. Ini suara ya. Ini adalah recorded suara ngajarnya Mas Wahyu. Ya. Oke. Di sini ada kontennya. Ini berarti voice to text ya, Mas ya? Voice to text. Jadi ini adalah teks yang tergenerate otomatis dari voice ketika Mas Wahyu mengajar. Begitu ya, Mas ya? Ya. Oke. Dan ini kalau misalnya ini ada menit-menitnya juga. Ada menit-menitnya juga. Ya. Ada bahan pembicaraan, ada teksnya juga. Jadi mahasiswa akan bisa tahu saya kepingin di menit keberapa gitu ya langsungnya. Nah, kalau misalnya mau speednya mau diatur juga bisa. Mau lebih lambat. Speednya? Ini seperti di YouTube lah biasa gitu. 1x normal. Berarti lebih cepat ya? Ya. 2 kali lebih cepat dan sebagainya. Ya. Bisa juga captionnya kita tunjukkan di sini. Ini berarti seperti subtitle ini, Mas ya? Betul. Ya. Oke. Jadi ada bisa model subtitle, bisa model yang seperti ini. Ya. Oke. Itu, dan ini juga bisa dicari. Misalnya saya bicara tentang Islamic Bank gitu ya. Islamic, ada nggak saya bicara tentang Islamic? Ada search-nya ya. Ternyata ada di sini. Saya tinggal klik. Nah, itu langsung ke ketika menit ke yang itu. Menitnya. Nah, ini mengkategorisasikannya itu otomatis ya? Itu generate ya? Otomatis. Jadi saya nggak butuh bisa per slide atau nggak mesti ya? Nggak mesti. Dia akan secara AI kan mengkategorikan dia masing-masing kayak gitu. Jadi ini ya kalau kita dari sisi lecturer, kita record, dia otomatis akan masuk. Kalau kita mau edit dulu, boleh gitu. Tapi biasanya saya as is aja, saya langsung masukkan. Nanti kemudian mahasiswa bisa menggunakan ini dengan sangat. Dan kadang ini berguna juga untuk hal lain, yang karena kita bicara UDL ini. Mas, biar bisa kalau Mas. misalnya ada mahasiswa yang tidak masuk, gitu ya, dia bisa lihat ini. Itu yang bukan berarti dia harus disabled juga gitu ya. Dia tidak disabled tapi kemudian dia nggak masuk, dia karena satu hal ya kan, dia bisa akses. Yang kedua, kalau misalnya ada dispute gitu, ketika habis ujian gitu misalnya, ya kan, yang ini belum diajarkan nih gitu segala macam, gitu ya? bisa misalnya gitu kan. Saya tinggal sampaikan, saya sudah ajarkan. Ada bahkan ini bisa kita klik, kita linkkan ke mereka, kita langsung tunjukkan di menit yang mana, gitu. Saya sudah ajarkan itu, gitu. Itu hal-hal kayak gitu kan transparansi. Iya betul. Ya kan? Accountability yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang misalnya
di kelas terakhir biasanya itu ada revision. Student misalnya bilang, oh ini kok nggak ada hint-nya mau kesini. Saya bilang, saya sudah kasih hint, coba di revision menit keberapa gitu kan. Ini silahkan diakses gitu. Jadi ini untuk lebih ke arah transparansi juga dari sisi kita gitu ya. Jadi ini kan slide-nya tadi Mas ya? Ya. Jadi ini mempermudah mahasiswa untuk kemudian saya pengen mengulang yang ini deh. Nah, langsung klik ini, kemudian langsung pada menit yang ini langsung suara audionya. Dan tadi bisa di search juga di sini. Bisa kalau di saya search juga ya. mau lihat tadi yang Islamic Bank, kapan sih profesor nih bicara tentang Islamic Bank? Tinggal diklik, oh ternyata di menit 11 ini. Ini saya masuk juga di menit ke 11.40 dan 9.48 gitu. Ya. Tapi ini this is just technology gitu ya. Many institutions in the UK udah punya ini gitu ya. Tapi poin saya adalah sebenarnya dipikirkan universal design for learning ya gitu. Ini bukan hanya untuk mereka yang membutuhkan dalam konteks disability, tapi juga untuk non disabled yang memang dia bisa mengenhance pengalaman dia dalam belajar gitu. Nah, artinya apa di sini? Artinya bahwa ini sebenarnya teknologi itu sangat-sangat membantu kita ya. Kadang-kadang mungkin mahasiswa juga kadang-kadang lupa gitu ya apa yang dulu pernah diajarkan dosennya dan sebagainya gitu. Kalau memang nggak ada seperti ini kan dia mungkin tanya teman atau mungkin tanya dosen nanti malu dan sebagainya gitu ya. Nah ini tentu sangat memudahkan, jadi mahasiswa tinggal langsung ngelihat LMS-nya, kemudian ngelihat materinya dan mengulang audionya, videonya dan sebagainya gitu. Ada mazhab pedagogi yang konstruktivism, Prof. Jadi konstruktivism itu kita menganggap bahwa every student they have their own journey for learning. Jadi dia nggak bisa kita samakan. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan fasilitas bagi mereka untuk mereka bisa menjalankan journey mereka masing-masing sesuai dengan preferensi mereka. Ada yang preferensinya mungkin nggak datang ke kelas, tapi dia sangat jago ketika membaca, gitu kan, melihat ini details gitu ya. Jadi hours ketika belajar itu bukan hanya 2 jam ketika kita bertemu mereka, tapi setelah mereka selesai itu adalah journey mereka juga yang mereka bisa lakukan. Nah, meng-acknowledge hal tersebut itu adalah universal design for learning gitu, bahwa kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang buat mereka itu bermanfaat nantinya, siapapun mereka, bagaimanapun cara mereka belajar. Pengalaman Mas Wahyu sendiri dengan seperti ini Mas ya, ketika kemudian mahasiswa itu mungkin mereka mengulangi dan sebagainya, dan mungkin mereka juga ada pertanyaan saat itu. Kapan mereka akan menanyakan itu ke dosennya, dalam hal ini Mas Wahyu? Apakah next meetingnya, ataukah dalam LMS ini, ataukah bagaimana? Ada 3, Prof. Dari pertama, next meeting biasanya juga terjadi, gitu kan? Karena di setiap meeting itu saya akan tanyakan. Dari yang kemarin, dari minggu lalu, ada nggak yang mau ditanyakan? Itu satu. Yang kedua, melalui email biasanya. Oh, email. Mereka akan email. Emailnya lewat sini atau email biasa? Mereka tahu email kita karena di sini ada, gitu kan. Mereka punya email institution, mereka gunakan itu biasanya untuk meng-email kita. Dan yang ketiga adalah di LMS sendiri itu ada fitur questions, forum, ada forum. Yaitu juga di Indonesia kan kita punya gitu ya. Tapi biasanya itu jarang. Mereka nggak terlalu prefer untuk menggunakan itu. Biasanya email aja karena mungkin lebih personal, bisa lebih personal untuk bertanya. Gitu. Kecuali kalau mungkin Mas Wahyu arahkan ke sana supaya bisa dibaca atau didengarkan orang lain. Gitu bisa, bisa itu juga. Karena bisa itu forum kan ya. Betul. Oke, sementara itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.